Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jovian dan di sini ada dua kawan saya, Jonathan dan Ricardo. Saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan modal dan JavaScript ya. JavaScript simple pada eh, web, ya, pemrograman web. Di sini saya gunakan Laravel, ya, framework Laravel. Oke, pertama kita coba dari tampilannya dulu. Jadi tampilan yang ingin saya buat pertama ini adalah login, ya. Nah, misalkan loginnya kosong nih, saya nggak ada isi inputnya apa-apa di sini. Ini kan kosong, ini kosong, saya nggak ada input apa-apa. Terus saya pencet login, dia bakal muncul pop-up silakan isi username dan password terlebih dahulu. Ini caranya adalah kita pertama buat satu view ya dengan nama login titik blend. Ini bebas ya nama nama view-nya, tapi intinya ada titik blend titik php aja. Nah, terus ya sebelum kita lanjut deh, saya jelasin dulu. Kita kan mau menggunakan CSS dan JS kita sendiri ya. Jadi CSS yang kita codingkan sendiri dan JS yang kita codingkan sendiri. Terus saya maunya tuh kita nggak perlu apa tiap view itu kita pasang CSS, tiap view kita kasih JS. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Caranya kalian ke sini, masuk ke folder kalian. Nah, mana nih? Di sini. Hmm. Kalian cari, nah ini foldernya misalkan. Kalian masuk ke dalam, baru kalian cari di folder public. Nah, di sini ini harusnya CSS dan JS-nya belum ada ya. Foldernya belum ada. Kalian di folder aja ya. Buatlah namanya CSS dan JS. Nah, baru setelah itu kan nanti di sini kosong nih muncul di folder public sini. Di CSS ini kalian klik kanan new file. Nah, baru kalian buatlah namanya. Bebas ya. Saya buatnya style tapi intinya belakangnya harus titik atau dot CSS. Sama juga JS juga dot JS harus ada gitunya intinya. Udah pasti kalian buat lupakan untuk masukin linknya ya, link sama scriptnya nih. Oke, nah baru lanjut lagi. Ini div login box. Login box ini berasal dari CSS style kalian. Jadi kita buka style CSS-nya. Di sini kan ada banyak ya, ada warna. Nah, ini ya untuk bagian loginnya sebenarnya ya, warna login. Oke, nah terus ini ada untuk set sederhana, ini nggak begitu harus diinin lah ya. Nah ini page login. Jadi untuk kalian mau ketik CSS semuanya kalau bisa buatnya di sini ya supaya rapi dan gampang juga ya. Terus kalian bisa minta bantuan ChatGPT kayak misalkan kalian takut nanti ketika kalian apa udah selesai buat kalian bingung ini yang mana sih untuk apa untuk yang mana ini yang mana untuk login gimana. Caranya kalian pertama tuh bisa buat namanya sesuai gitu. Misalkan login box, oh ini untuk bagian kotaknya gitu. Atau kalian tinggal send ke ChatGPT suruh oh kasih tahu dong ini untuk apa-apa aja gitu. Nanti mereka dia akan kasih kayak gitu. Jadi kalian lebih gampang untuk styling. Nah kayak sini kan dia ada kasih tahu oh ini untuk halaman login, oh ini untuk halaman home gitu. Ya kan. Nah baru ini sama caranya kayak kalian membuat form input biasa ya. Ini kalian jangan buat. Nah ini login form kita cari login form kita cari. Nah ini eh, ada div kelas dari login box ya. Kita cari login box ya. Nah ini dia login box. Ini yang mengatur tadi formnya. Form yang mana? Dia form yang ini ya, transparan ini. Nah, untuk ngebuat kayak yang tadi saya buat itu menggunakan pop up ya, pop up. Jadi di style CSS kita buat yang namanya titik modal. Nah, titik modal ini ya kita atur-atur aja lah ya. Nah, jangan lupakan z indexnya ya. Z index ini yang mengatur dia supaya ketika kalian klik ya maksudnya ketika muncul pop up dia tuh nggak mundur ke belakang. Z-nya itu mengutamakan dia supaya dia maju ke depan. Oke, ini jangan dilupakan, ini paling penting ya. Positionnya juga jangan diubah karena ini paling penting. Sisanya kalian bisa atur-atur sendiri lah ya, levelnya berapa nih, misalnya kalian level mana. Oke, nah baru selanjutnya gimana caranya biar dia muncul kan misalkan gimana kalau dia kosong kita pencet login button login dia muncul kayak gitu. Caranya kita harus ke JS-nya. Nah, di JS-nya ini di bagian mana bentar kita cek. Nah ini
function cek login. Kita buat satu function baru namanya cek login. Ya. Ada username sama password. Ini masih get element by ID, jadi artinya dia masih dari file ini ya, masih belum dari database, oke? Jika username atau passwordnya kosong, muncul, kita buka pop-up, silahkan isi username dan password terlebih dahulu. Nah, sebaliknya, jika ada isinya, ya, tapi salah, ya, ingat, tapi salah, itu username atau passwordnya salah, oke? Jika benar, dia akan Windows location href ke langsung ke home. Oke, ingat ya. Nah, terus kita buatlah function untuk open pop-up-nya atau untuk munculin pop-up-nya tadi melalui sama lagi dokumen get element .id. Ada pop-up message sama pop-up warning. Message ini untuk yang ini, warning untuk yang ini, oke? Baru maksudnya gimana kalau salah? Kita coba aja, misalkan nih kita asal, terus kita login, dia bakal muncul username atau password salah. Nah, terus kalau benar gimana? Nah, itu kita ada dua cara. Pertama, kita bisa koneksikan ke database atau kita buat sendiri usernya. Jadi di JS-nya kita buat cons ya user data. Nah, kita buatlah username sama passwordnya udah ada. Jadi kita udah tentuin username sama passwordnya. Jadi yang masuk di sini adalah username-nya. Oh, nah, gitu. Oke. Nah, ini nanti ya table-nya. Jadi belum kita iniin dulu sekarang. Oke, lanjut. Nah, misalkan kita coba login pakai nama yang kita buat tadi, username A, passwordnya 111. A 111. Login aja. Nah, baru di sini bentar ya. Nah, itu contohnya kalau misalkan kalian mau melakukan login, ya. Nah, ini agak panjang ya, karena ini linknya dari Google. Nah, panjang banget ini. Nah, ini kalian hapus. Oke, apa? Nah, ini kalian bisa isi linknya ya. Nah, tapi nih, misalkan kita login tadi, terus kita refresh. Oke, nggak tadi. Oh ya belum ya. Oke. Nah, sudah. Nah, lalu kita bisa melakukan dua cara ya. Kalau kalian mau simpan data fotonya tadi, kalian harus masukin ke dalam sini. Tapi jika kalian cuma mau ngedit sementara, itu kalian bisa langsung dari sini. Karena ini kan masih belum koneksi ke database ya. Jadi datanya nggak kesimpan walaupun kalian lakuin sekarang. Misalkan saya cari Google Image, apalah ya, foto random. Nah, misalkan kita pakai yang ini, kalian copy image address ini untuk percobaan aja ya. Kan ini kita tidak menggunakan database. Kalian copy dulu ke dalam sini. Memang agak panjang dikit, kalian save. Baru di sini kalian reload. Nah, nanti dia bakal muncul ini. Oke, kayak gitu. Nah, sama halnya juga kalau kalian mau buat di sini. Bisa kalian edit dari sini ya. Ya, misalkan saya Ctrl A, saya delete, saya Ctrl V, saya simpan. Dia bakal sama fotonya. Tapi kan gini, di sini kan sudah saya tentuin ya, yang di nomor 33 ini, fotonya tuh foto fixnya tadi. Nah, berarti ketika, kencang kali loh. Ketika kita refresh, nah dia bakal balik lagi fotonya. Karena memang edit tadi, itu kan nggak langsung ke database, tapi masih ke dalam file aja. Oke, gitu ya. Nah ini, oh ya, masuk ya. Lanjut, itu kita coba tambah data. Kan username C, passwordnya 333, fotonya kita tambahin aja. Nah, ini kan udah ada di sini datanya. Nah, kalau kalian mau masukin datanya, jangan lupakan untuk masukin juga di sini ID kedua, username C. Kalau enggak, ketika kalian refresh dia bakal ngilang. Gitu. Jadi ini edit, ini tambah, udah oke. Nah sekarang kan ini kan muncul pop-up ya. Jadi dia kayak muncul pop-up gitu. Ini juga sama muncul kayak pop-up. Kalau dulu kita buatnya Laravel itu dia
pindah halaman. Kalau sekarang kita munculin pop-up aja supaya nggak perlu ribet-ribet kalian menghandle banyak view, controllernya nggak perlu panjang-panjang. Contoh, gimana sih caranya? Pertama, untuk tabelnya itu kita kan pakai function juga ya. Jadi kita function let table, ini bebas dan apanya ya, kalian mau pakai apa ya. Lalu let table, ini user table, misalkan namanya user table, baru kalian buatlah for each ya. Baru ini menggunakan HTML, makanya dia pakai table titik inner HTML. Nih, nah yang sini, oke. Nah, ini apa gimana ya jelasinnya? Nah, ini adalah tapi kalian nggak isi gitu loh datanya. Ini belum diisi ya datanya. Ini data kayak yang nanti diambil dari tempat lain. Oke. Karena kita sendiri kan masih belum punya data dari database ya. Jadi nanti dia ngambilnya dari sini. Oke. Baru lanjut lagi. Di sini ada show image. Jadi dia ada modal untuk image juga ya. Yang image ini tadi kalau misalkan dipencet dia muncul kan pop-up kan sama. Ini dia menggunakan function show image. Yang close image juga sama. Nah, kalau open edit kalian menggunakan ID. Parameter ID ini mirip-mirip kayak kalian buat Laravel aja sebenarnya. Maksudnya bukan Laravel, kayak kalian buat controller database karena dia mirip-mirip kayak JavaScript ini. Bedanya JavaScript ini beberapa komennya beda ya. Kayak dia menggunakan const ya. Biasanya kan kita gunakan yang namanya string. Ini const user find u ini adalah dari sini for each-nya ini yang kita tangkap, yang kita ambil ya. Nah, terus ini ada home-nya ya. Home-nya ya kalian tinggal pasang modal aja lah. Mirip-mirip kayak cara kalian membuat di login ini ya. Kalian buat pembungkusnya di dulu baru uh, modal image kah ini untuk apa kan penggunaannya baru kalian panggil modal karena dia intinya kan sama ngemunculin aja cuma bedanya yang dimunculin apa aja gitu jadi itulah fungsinya penggunaan CSS ini karena di dalam modal tadi yang kita buat mana nih model yang ini itu tuh udah bisa dipakai untuk semuanya ya karena dia kan cuma munculin pop up terus kalian tinggal ganti aja isi yang mau dimunculin itu apa misalkan yang saya mau munculin di sini untuk edit user ya tinggal tambahin aja gitu. Tapi tetap kalian harus menggunakan div kelasnya juga karena nanti apa jadi kayak timpa-timpa dia bingung kan kayak yang mana gitu. Nah baru lanjut lagi ya modal tambah juga sama ya nggak beda jauh lah ya. Baru tinggal di JS-nya kita lanjut. Baru tadi kita lanjut. Nah ini tinggal edit username, edit password. Ini harusnya kita ambil dari sini. Nah yang dari sini ya dari form ini, oke? Kita ambil nah, close edit ya ini tinggal close aja sama delete user segala ini semua jadi dia tuh mirip-mirip sama cara kalian buat yang apa controller biasa cuma bedanya ya untuk ini ya satu kita belum gunain database ya kita belum masukkan ke database ya harusnya nanti itu kita pakai JSON ya tapi untuk sekarang kita pakai ini aja sekedar menampilkan aja simple simple ya cara pembuatannya mirip-mirip lah tinggal kalian menguasai JavaScript aja. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai segitu aja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.